Hai guys, selamat datang kembali di channel ini. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan semua urusannya dilancarkan ya. Nah, hari ini kita akan membahas sesuatu yang menarik lagi nih guys. Tapi sebelumnya aku pengen nanya dulu dong sama kalian. Kalian suka nggak sih sama yang namanya mitos? Ya kalau mitos sendiri sih pasti udah sering kita denger lah ya. Dari zaman kita masih kecil dan bahkan sampai dewasa pun masih sering denger nih. Soalnya kan banyak banget mitos yang berkembang di masyarakat. Nah, di antara mitos-mitos tersebut banyak banget yang dikategorikan sebagai dongeng guys. Karena memang mitosnya sendiri berasal dari karangan manusia dan nggak berasal dari sejarah mana-mana. Jadi biasanya cerita ini hanya digunakan kepada anak-anak supaya mereka lebih terhibur gitu. Sehingga imajinasinya bisa berkembang dan juga mereka bisa mendapatkan moral value dari cerita-cerita tersebut. Tapi tahu nggak sih guys, ternyata dari mitos-mitos yang berkembang di masyarakat, beberapa di antaranya ada juga yang berasal dari kejadian nyata guys. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang mitos-mitos yang dipercaya berasal dari kisah-kisah nyata. Nggak pakai lama, ini dia pembahasannya. Pertama, vampir. Nah, siapa nih yang suka banget sama film Twilight? Atau mungkin film-film lain yang mengandung unsur vampir di dalamnya, kayak Hotel Transylvania dan lain sebagainya. Nah, vampir sendiri digambarkan sebagai seseorang yang suka banget ngisep darah demi keberlangsungan hidupnya. Nah, ada fakta menarik dari vampir nih guys. Ternyata mitos vampir sendiri berasal dari kisah nyata guys. Waduh, berarti di dunia nyata ada dong orang yang suka ngisep darah. Ya memang di zaman modern sendiri kan banyak banget ya terjadi yang namanya kanibalisme, atau mungkin kalau yang namanya ngisep darah mah udah biasa lah ya buat orang-orang yang suka begitu. Tapi sebenarnya untuk mitos vampir sendiri bukan berasal dari kisah itu guys, melainkan berasal dari sebuah penyakit misterius yang terjadi pada abad 19. Nah, sebenarnya kalau di zaman modern sendiri penyakit ini tidaklah misterius karena penyakit yang dimaksud adalah penyakit TBC guys. Tapi kan pada saat itu belum ada pelajaran tentang penyakit TBC dan juga belum ada penelitian tentang penyakit ini, makanya masyarakat menganggap bahwa penyakit ini merupakan sebuah penyakit yang diturunkan oleh iblis. Jadi mereka ini percaya bahwa orang-orang yang terkena penyakit ini habis dikasih makan gitu sama iblis. Makanya orang-orang yang terkena penyakit tersebut, kulitnya menjadi pucat, berkeringat, dan juga sering batuk darah. Dan batuk darahnya ini dipercaya oleh masyarakat berasal dari makanan iblis tersebut. Dan biasanya orang yang terkena penyakit ini tuh udah pasrah banget sama hidupnya, dan kemudian kalau meninggal pun nggak apa-apa. Kalau nggak meninggal juga ya udah terserah. Pokoknya udah bener-bener nggak ada rasa semangat hidup gitu gara-gara penyakit TBC ini. Dan hal tersebut juga dipercaya sebagai efek samping dari makanan iblisnya guys. Nah, penyakit TBC tersebut memang waktu itu tersebar di beberapa daerah seperti di Woodstock, Vermont pada tahun 1830 dan juga di Jewett City, Connecticut pada tahun 1854 dan terakhir di Rhode Island pada tahun 1892. Nah, para dokter pun akhirnya berusaha buat menyembuhkan penyakit misterius ini dan akhirnya dilakukanlah sebuah penelitian dan dicapailah kesimpulan bahwa penyakit ini tuh sebenarnya bukan dari iblis melainkan berasal dari lingkungan. Nah, tapi semenjak kejadian tersebut, masyarakat nih mulai membuat karangan-karangan cerita, yaitu cerita vampir. Dan kemudian cerita ini pun menyebar luas di masyarakat, soalnya kan emang terjadinya nih di wilayah yang cukup luas ya, waktu itu penyakit TBC-nya. Makanya masyarakat tuh mulai percaya sama mitos yang satu ini dan kemudian berkembanglah menjadi film-film yang kita tahu seperti sekarang. Kita lanjut ke mitos yang berikutnya. Mitos kedua adalah Charlie No Face. Nah, mitos yang satu ini mungkin kalian pernah dengar atau mungkin beberapa juga belum ya. Soalnya memang cerita yang satu ini populernya di Pennsylvania Barat guys. Jadi, pada saat itu berkembang sebuah cerita dari orang tua yang selalu menceritakan kepada anaknya bahwa kalau misalnya mereka suka keluar malam, mereka akan ketemu sama yang namanya Green Man. Nah, Green Man ini digambarkan sebagai seseorang yang wajahnya tuh kayak rata dan nggak punya wajah gitulah, seperti manusia pada umumnya. Dan juga seorang Green Man bisa mematikan sebuah mobil hanya dengan menyentuhnya saja. Green Man juga diceritakan tinggal di sebuah terowongan yang sudah tidak dipakai lagi guys. Nah, memang pada saat itu cerita Green Man digunakan untuk menakut-nakuti anak kecil ya, supaya mereka nggak keluar malam tanpa pengawasan orang tua. Jadinya mereka kayak patuh dan kemudian mereka agak takut gitu kalau keluar malam. Kurang lebih sama lah ya kayak di Indonesia, soalnya kalau di Indonesia kan ada mitos kalau misalnya keluar malam kemudian bakal ketemu wewe gombel lah atau apalah. Jadi di Pennsylvania pun juga sama guys. Nah, ternyata cerita dari Green Man ini sendiri berasal dari kisah nyata guys. Jadi sejarahnya pada tahun 1918 ada seorang anak kecil yang bernama Robinson.
Nah, Robinson ini seperti anak-anak pada umumnya, yaitu suka bermain, suka bercanda sama teman-temannya. Tapi, pada saat bercandanya ini sedikit berlebihan, soalnya dia pernah manjat tiang listrik dan kemudian wajahnya tersetrum. Nah, gara-gara kesetrum itulah, akhirnya wajahnya nih bener-bener kayak hancur banget dan kemudian nggak bisa dikenali oleh orang-orang sekitarnya. Dan semenjak saat itu, si Robinson ini kayak malu gitu buat keluar, soalnya dia sering banget diolok-olok oleh temannya sendiri. Nggak cuma oleh teman-temannya, tapi oleh tetangganya juga, sehingga dia ini memutuskan kalau misalnya pengen keluar rumah, ya pada saat malam hari aja gitu. Soalnya kan kalau pada malam hari pasti gelap dan juga dia bisa bersembunyi di balik pepohonan kah atau bangunan kah, makanya dia bisa menyembunyikan wajahnya. Nah, gara-gara itu nih, orang-orang yang ketemu dia pada saat malam hari menganggap bahwa dia ini adalah seorang roh yang gentayangan gara-gara terjadinya sebuah kecelakaan. Makanya wajahnya hancur dan kemudian orang-orang menganggap dia sebagai hantu gitu. Tapi ya memang serem juga sih ya kalau misalnya kita lagi malam-malam terus habis itu melihat hal tersebut, pastinya kita bakal berspekulasi yang aneh-aneh padahal ternyata itu adalah manusia, guys. Tapi ya memang bisa dimaklumi juga ya alasan si Robinson, pasti kan sakit juga hatinya. Padahal cuman gara-gara kecelakaan yang dia rasakan pada saat dia masih kecil, dia harus menanggung beban hidup seperti diejek-ejek dan dihina oleh teman-temannya sendiri. Nah, selama hidupnya tersebut, orang-orang takut sama dia dan akhirnya muncullah cerita dari Green Man ini. Terlebih lagi pada tahun 1985 pada saat si Robinson ini meninggal, kemudian muncullah cerita Charlie No Face yang menggambarkan tentang kisah kehidupan sang Robinson kecil. Nah, kita lanjut ke mitos yang berikutnya. Mitos berikutnya adalah ular Borneo pemakan anak-anak. Nah, dari tadi kita ceritanya tentang barat-barat mulu nih, sekarang kita balik ke Indonesia, guys. Jadi, cerita tentang ular Borneo ini ya pasti sesuai namanya ya, dia berasal dari Kalimantan, dan juga bercerita tentang seekor ular yang suka sekali memangsa anak-anak. Tapi ularnya tuh gede banget sehingga biasanya disebut sebagai naga, guys. Nah, mitosnya sendiri pada zaman dahulu, para leluhur dari orang Borneo kabur ke sebuah wilayah dari jajahan Belanda dan menetap di sebuah lembah, guys. Nah, tapi selama tinggal di lembah tersebut, mereka bukannya hidup sejahtera, karena ternyata anak-anaknya masing-masing tuh hilang gitu, guys. Hilangnya nih secara misterius dan bahkan perharinya tuh bisa 8 anak yang hilang. Jadi kan orang-orang pada bingung ya, anak-anak gue pada kemana nih, kok pada hilang, udah main jauh-jauh kok nggak pulang-pulang gitu. Akhirnya karena orang-orang udah penasaran banget sama kejadian misterius tersebut, mereka pun membuat sebuah skema gitu, guys. Mereka pun memasang anak-anaknya sendiri sebagai umpan supaya mereka bisa tahu nih apa sih yang terjadi pada anak-anak mereka. Nah, pada saat anaknya ini udah dijadikan sebagai umpan, tiba-tiba ada ular gede banget datanglah ke desa tersebut. Nah, anak-anaknya sendiri sebelum dimakan, mereka pun dibawa ke gua atau tempat tinggalnya si ular. Dan ternyata si ularnya ini tuh kayak nggak nyadar bahwa dia ini diikuti oleh masyarakat desa. Nah, setelah sampai di tempat tinggalnya, masyarakat desa pun akhirnya menghajar dua ular tersebut sampai kemudian ularnya kehilangan nyawa, guys. Dan setelah mereka berhasil membunuh dua ular tersebut, mereka pun membuat perjanjian kepada anak ularnya yang masih tersisa, bahwa mereka bakal hidup damai dan nggak bakal yang namanya mencuri anak-anak lagi gitu. Nah, mitos ini sendiri ternyata merupakan sebuah kisah nyata, guys. Dan kisahnya ini benar-benar bisa diruntut dari ilmu pengetahuan. Karena ada seorang sejarawan yang mencoba untuk menelusuri kisah ini dan kemudian dia menemukan fakta bahwa kisah ini sendiri terinspirasi dari ular yang memang nyata ada di Kalimantan. Jadi kalau misalnya kalian tahu di Kalimantan ini kan memang banyak banget ya spesies ular dan kemudian ularnya ini juga dalam ukuran yang besar. Soalnya kan Kalimantan memang hutannya masih alami gitu. Jadi mereka bisa tumbuh secara leluasa dan bisa ukurannya tuh hampir segede ular piton gitu. Tapi pitonnya piton-piton yang ada di Brazil gitu, guys. Jadi ukurannya bener-bener gede banget lah pokoknya. Nah, pas lagi neliti nih, si penelitinya nanya sama orang yang nganterin dia selama menjelajahi hutan. Nah, pertanyaannya tuh kayak gini, sebenarnya ular mana sih yang paling bahaya di hutan ini? Terus si pemandunya menjawab, ular-ular di sini tuh sama aja, sama-sama bahaya semua. Makanya si peneliti kemudian membuat kesimpulan bahwa cerita yang tadi udah aku ceritain di awal, itu memang berasal dari kisah orang-orang yang suka memburu ular-ular yang ada di hutan Borneo, guys. Tapi karena memang ularnya ini berukuran cukup besar sehingga mereka menyebutnya sebagai naga. Dan memang pada saat itu ular-ular ini suka banget memangsa anak-anak kecil. Dan spesies ularnya ini merupakan salah satu spesies ular yang terpanjang di dunia. Soalnya ukurannya sendiri bisa sampai 32 kaki, guys. Wah, gila, kebayang nggak sih kalau kalian ketemu ular yang kayak gitu? Pasti serem banget. Kita lanjut ke yang berikutnya. Mitos berikutnya adalah Putri Duyung. Nah, mitos yang satu ini nih banyak banget viral di TikTok ya. Kalau kalian scroll TikTok biasanya suka banyak penampakan Putri Duyung asli gitu. Padahal beberapa memang editan sih, guys. Cuman emang ada beberapa yang masih misterius sampai sekarang belum terkonfirmasi apakah itu editan atau bukan.
Tapi kesampingkan dulu hal tersebut, sebenarnya mitos dari Putri Duyung ini sendiri berasal dari kisah nyata, guys. Sebelumnya, para peneliti berasumsi bahwa kisah Putri Duyung merupakan kisah yang menceritakan tentang seekor dugong, guys, atau disebut sebagai manatee. Tapi ternyata setelah ditelusuri kembali oleh seorang peneliti yang bernama Lindsay Fitzharris, ternyata kisah ini berasal dari seorang bayi yang lahirnya kurang sempurna, guys. Karena bayinya ini mengidap penyakit yang namanya sirenomalia. Dan penyakit ini sendiri termasuk fatal ya, soalnya penyakitnya nggak membentuk kaki si bayi secara sempurna, makanya terbentuklah kaki yang berbentuk singular atau satu kaki gitu. Sama seperti si Putri Duyung yang kita tahu bahwa dia ini hanya memiliki satu anggota tubuh di bagian bawahnya. Cuman ya emang buat mengentertain masyarakat, akhirnya si Putri Duyungnya ini dibuatlah kakinya sebagai sisik. Padahal sebenarnya si Putri Duyung ini adalah kisah dari seorang manusia yang kurang sempurna dan hanya hidup beberapa hari atau bahkan beberapa belas tahun saja, guys. Kita lanjut ke mitos yang berikutnya. Mitos terakhir adalah Pied Piper of Hamelin. Nah, kalau cerita yang satu ini sebenarnya beberapa kali udah diulang kartunnya di Indonesia. Mungkin beberapa di antara kalian tahu, yaitu cerita tentang seseorang laki-laki yang bisa memainkan saksofon dan kemudian mengusir tikus dari sebuah desa. Tapi pada saat si pemain saksofonnya ini mencoba untuk meminta imbalan, masyarakat tuh menolak. Makanya akhirnya sang pemain saksofon pun marah dan kemudian dia memainkan saksofon ajaibnya untuk menculik anak-anak yang ada di desa tersebut. Jadi gara-gara melodi dari saksofonnya nih menghipnotis anak-anak tuh buat ngikutin dia gitu, guys. Nah, cerita ini sendiri mulai berkembang pada tanggal 26 Juni tahun 1284, guys. Dan setelah ditelusuri, ternyata kisah ini tuh berasal dari kisah nyata pada tahun 1280. Jadi pada saat itu ada seseorang yang melihat seorang tukang pipa yang membawa anak-anak pergi, guys. Tapi tuh dia nggak menganggap hal tersebut sebagai hal yang aneh. Mungkin aja dia adalah pemimpin dari sebuah panti asuhan atau gimana kan, makanya anak-anaknya ini dibawa gitu. Tapi si laki-laki ini memang suka sekali membawa pipa. Nah, kisah tersebut juga didukung oleh catatan sejarah pada tahun 26 Juni tahun 1384 yang mengatakan bahwa sudah 100 tahun sejak anak-anak kita pergi. Jadi memang dari catatan sejarahnya sendiri bercerita bahwa zaman dahulu tuh ada sebuah kasus misterius, yaitu hilangnya anak-anak di sebuah kota, guys. Dan bahkan setelah mereka ditunggu selama 100 tahun, si anak-anaknya ini nggak kembali gitu ke kotanya. Makanya dibuatlah sebuah prasasti peringatan bagi anak-anak yang hilang tersebut pada tahun 1556 di kotanya. Nah, muncullah sebuah rumor-rumor yang berkembang di masyarakat yang mengatakan bahwa anak-anaknya ini sebenarnya hilang gara-gara mereka diculik lah, atau mungkin juga karena ada wabah penyakit yang tiba-tiba menyerang kota tersebut dan hanya menyerang kepada anak-anak, atau ada juga yang bilang bahwa anak-anaknya ini disuruh untuk menjadi peserta militer gitu, guys. Nah, yang paling serem adalah teori bahwa anak-anaknya ini tuh diculik oleh seseorang, yaitu tukang pipa tadi, untuk dijual kepada orang-orang lain sebagai budak, guys. Makanya mereka nggak kembali selama 100 tahun. Nah, itu dia tadi mitos-mitos dan juga cerita anak yang berkembang di masyarakat sampai sekarang dan ternyata terinspirasi dari kisah nyata. Ternyata dari kisah-kisah menarik tersebut menyimpan tragedi-tragedi yang bahkan sangat seram gitu apabila terjadi di zaman sekarang. Jadi itu dia video kita kali ini. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa untuk klik like, comment, share, dan juga subscribe supaya akun ini berkembang dan pastinya kalian tidak akan tertinggal video menarik dari aku yang lainnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.